Kita lihat contoh lain ya. Misalkan batangnya posisinya tidak horizontal, misal batangnya posisinya begini. Maka bagaimana kita mencari tegangan talinya? Prinsipnya sama ya, tetap dengan menggunakan simatau ya. Jadi pertama-tama adalah kita gambar gaya-gayanya. Di sini ada gaya engsel F, lalu ada tegangan tali T, lalu ada gaya berat batang, kemudian di sini ada beban, misalnya ada beban kita gambar. Kalau tidak ada beban tak usah ya kan. Misalkanlah ada beban seperti tadi, ini ada beban ya, kalau ada tambahkan aja, kalau tidak ada nggak usah ya. W1 W2. Lalu bagaimana kita menyusun simataunya? Nah, simatau. Jadi poros di sini ya, ini batang. Saya gambar ulang ya. Ini poros di sini O. Ini gaya bekerja W1. Oke. Ini tarik berarti turun ke bawah. Maka torsinya negatif minus W1 dikali lengan. Berapa lengan? Lengan adalah jarak dari poros tegak lurus ke gaya. Jadi kalau ini tarik, ini tidak tegak lurus ya. Ini bukan lengan. Ya. Lengannya adalah dari titik poros tegak lurus ke gaya. Inilah lengannya. Ini lengan. Yang di lengan saya sebut aja dengan L kecil ya. Misalkan panjang batangnya L besar. Jadi berapa lengannya? Cara lengannya kita bisa tinjau segitiga kecil ini. Nah, biasanya di soal akan diketahui sudut-sudutnya. Misalnya diketahui sudut di sini ataupun sudut di sini ya. Kalau diketahui sudut di sini 60, maka kita bisa cari sudut di sini. Ya kan? Nah, jadi kita mau sudut di sini. Ya, ini kan tegak lurus ini. Misalkanlah sudut di sini 30. Misalkanlah ya, ini sudah diketahui 60, 60, 60 lah ya, biar mudah. Maka ini 60, 30 di sini. Di bawah ini 30, di sini 30, ini 30. Ini sudutnya adalah 30. Maka kita bisa cari ini segitiga, ini sudut diketahui, ini sisi samping ya. Ini panjang sisi miringnya adalah setengah panjang batang, setengah L ya. Berarti kita bisa susun jadi sin 30 sama dengan cos ya. Cos 30 ini samping per miring. Cos 30 sama dengan sisi sampingnya L dibagi sisi miringnya setengah L. Berarti lengannya adalah setengah L ya, setengah L dikali cos 30. Oke. Nah, untuk yang W2 caranya sama. Ini batang, ini poros O, ini gayanya di ujung sini W2. Ini juga tarik turun ke bawah searah jarum jam, berarti torsinya negatif W2 kali lengan. Lengan adalah jarak poros tegak lurus ke gaya. Ini gayanya boleh diperpanjang ya. Kemudian dari titik poros ini tarik tegak lurus. Inilah sebagai lengannya, ini lengan ya. Sisi miringnya ada panjang batang L. Ini sudut apit di sini sama dengan di sini 30. Berarti ini hubungannya cos juga ya. Cos 30 ya, cos 30 sama dengan L per L. Berarti lengannya adalah ini L cos 30. Oke. Kemudian untuk gaya tegangan tali T, ini T ya, di poros di sini ditarik, dia mutar ke atas ya, berarti putar searah jarum jam, torsinya positif. Ini positif T kali lengan. Berapa lengan? Nah, lengannya berapa? Lengan adalah jarak dari poros tegak lurus ke gaya. Ini kalau kemarin ini tidak tegak lurus karena tadi sudutnya diketahui kan, tadi 60 kita ketahui soalnya. Maka ini balinya boleh kita perpanjang dulu. Baru dari titik poros tarik tegak lurus. Tarik tegak lurus. Inilah lengannya. Ini panjang batang sebagai sisi miring L. Ini tadi sudutnya 60, di sudut 60 di depan ini miring, berarti depan per miring berarti sinus ya. Sinus 60 sama dengan L per L. Berarti lengannya adalah L sin 60, ini kali L sin 60 sama dengan 0 ya. Ini L semua bisa dicoret, maka tegangan tali bisa dihitung.
Oke, itu contoh batang posisinya miring ke atas.